Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membuat video penurunan titik beku larutan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Pedrosa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramjani Putra. Nama saya Aldo Muhammad Arifin. Saya Kaiza Fida Maharani. Saya Nabila Yasmin Nuradi. Jadi tujuan pembuatan eksperimen ini ialah untuk membuat es krim tanpa kulkas atau pendingin. Yang kedua, untuk membuktikan perubahan wujud cair menjadi padat melalui perbandingan pendinginan dengan es batu. Yang ketiga, menunjukkan pengaruh garam terhadap titik beku air. Untuk bahan-bahan yang kita gunakan itu ada susu UHT rasa coklat, Oreo rasa es krim, es batu, serta garam. Dan untuk alat-alatnya itu ada sendok, gunting, plastik ziplock, gelas takar, dan juga baskom atau wadah untuk menaruh es batu. Langkah yang pertama yaitu tuangkan susu cair ke dalam gelas takar sebanyak 500 ml. Selanjutnya, pindahkan ke dalam plastik ziplock dan tutup hingga rapat. Langkah kedua yaitu taburkan garam ke dalam wadah berisi es batu, lalu aduk hingga merata. Hal ini membuat penambahan garam ke dalam campuran es batu dapat menurunkan titik beku air, sehingga suhu sekitar jauh lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Dengan adanya garam, es akan mencair, tetapi dalam proses mencair, es menyerap panas dari lingkungan sekitarnya, termasuk adonan es krim, sehingga adonan cepat membeku. Ketika garam bercampur dengan es batu, terbentuklah larutan air garam. Larutan ini memiliki titik beku lebih rendah dibandingkan air murni. Akibatnya suhu menurun. Suhu ini membuat adonan es krim membeku dan menjadi padat. langkah yang ketiga yaitu pindahkan es batu yang sudah tercampur dengan garam ke dalam plastik ziplock yang lebih besar dari plastik yang digunakan untuk menaruh susu. Langkah yang keempat yaitu letakkan plastik berisi susu ke dalam plastik berisi garam dan es batu, lalu guncangkan selama 10-20 menit. Setelah kurang lebih 20 menit, akhirnya es krim kita jadi nih teman-teman. Dan kita masuk ke langkah terakhir, yaitu langkah penyajian. Di sini kami menggunakan cup untuk menyajikan es krimnya. Di sini kami menambahkan Oreo sebagai topping untuk es krim kami. Ini opsional ya teman-teman, kalian bisa menambahkan topping sesuai selera kalian masing-masing. Dan ini adalah hasil dari es krim yang kami buat. Bahan dasarnya dari susu. Iya, Susunya susu. susu apa? Ultra milk. Yang putih. Yang coklat. Coba ya, bismillah. Jadi ini manisnya pakai Oreo ya? Iya. Karena ada Oreo berarti manis di es krimnya dikurangin. Kalau dicampurkan dengan Oreo ya pas sih. Nilainya apa tadi? Dari Katanya 8 sampai 100 80. Rasa sama? Iya, ada rasa. 90. Ini bahannya apa aja? Bahannya susu, gula, terus Dibakuinnya pakai es sama garam. iya, Nah, bikinnya gimana? Jadi susu ini dituang ke plastik. iya pakai ziplock. Esnya Iya. dituang ke plastik. Enggak, esnya di plastik Tadi juga. bukan pakai ada kaleng. Enggak, itu saya nggak pakai kaleng, Pakai apa? ziplock. Pakai ziplock jadi. Oh, Plastik ziplock. oke. Itu
Rate-nya gimana, Bu? Manis, enak. Ibunya 90 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yuzi sahaban summa yu'alifu bainahu summa yas'aluhu ruqman fataral wadqa yahruju min kilali wa yunasilu minnas samai min jibalin fiha min barud fayusibu bihi man yasya wa yasirufuhu amman yasya yakadu sanna berkiyat habu bil absor. Artinya, tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarah awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikan bertumpuk-tumpuk, lalu kamu melihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan dia juga menurunkan dari langit awan seperti gunung-gunung yang di dalamnya terdapat hujan es, lalu ditimpakannya hujan es itu kepada siapa yang dikehendaki, dipalingkannya dan siapa yang dia kehendaki. Kilauannya kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan mata. Di sini saya Fadli akan menjawab 4 pertanyaan yang telah ditugaskan. Jadi yang pertama, bagaimana hasil dari eksperimen ini? Apakah es krim yang dihasilkan sudah mencapai konsentrasi yang diinginkan? Jawabannya itu sudah, karena es krim yang kita inginkan adalah es krim dengan tekstur yang lembut dan soft. Jadi konsentrasi es krimnya sudah mencapai apa yang kita inginkan. Oke, lanjut yang kedua. Mengapa kita perlu menambahkan garam dapur ke dalam es batu? Apa fungsi garam dalam proses pembuatan es krim ini? Jadi fungsi garam ialah untuk menurunkan titik beku es batu yang membuat es batu menjadi cair sehingga suhu larutan menjadi turun dan dapat membuat susu membeku. Yang ketiga itu, apa perbedaan hasil eksperimen ini dengan proses pembuatan es krim menggunakan kulkas? Apakah ada kelebihan atau kekurangan dari metode tanpa kulkas ini? Kelebihan menggunakan metode ini ialah waktu pembuatan es krim yang lebih singkat dibandingkan kita menggunakan kulkas. Untuk kekurangannya itu ialah kita memerlukan sedikit tenaga untuk membuat es krim dengan metode ini. Kalau kita menggunakan kulkas, kita hanya perlu menaruh es krim di freezer kulkas. Selanjutnya itu nomor 4, apakah ada cara lain untuk membuat es krim tanpa kulkas yang mungkin lebih efisien atau menghasilkan es krim dengan tekstur yang lebih baik? Jawabannya ada, karena ada cara lain, yaitu dengan menggunakan dry ice. Dan jika kita membuat es krim menggunakan dry ice, waktu yang kita perlukan untuk membuat es krim itu jauh lebih singkat dibandingkan dengan kita menggunakan es batu dan garam, karena suhu dry ice itu mencapai minus 78 derajat yang membuat proses pembuatan es krim menjadi sangat cepat atau lebih cepat daripada kita menggunakan metode es batu dan garam. Jadi itu jawaban dari 4 pertanyaan yang telah ditugaskan. Jadi itulah video eksperimen dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.